Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim penilai PKKS SMP Negeri 1 Cililin, Bapak Dr. Andes Haji Suparman MPD dan Ibu Dr. Anda Hajah Eti Rohaiti MPD pada acara penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cililin tahun 2022. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cililin tahun 2022 untuk periode Januari sampai April dijabat oleh Bapak Jaja SPD dan dari bulan Mei sampai sekarang dijabat oleh Bapak Haji Jumardi SPD MMPD. Sejarah singkat SMP Negeri 1 Cililin. SMP Negeri 1 Cililin berdiri pada tahun 1962 dengan luas tanah 4.171 meter persegi. Terletak di Jalan Raya Cililin nomor 59. Identitas sekolah berstatus sebagai sekolah negeri. Jumlah guru SMP Negeri 1 Cililin berjumlah 50 orang, terdiri dari 29 PNS, 11 P3K, 10 guru non-PNS. Staf TU terdiri dari 6 orang, 1 guru staf TU PNS, 5 non-PNS. Pustakawan ada 2 orang, Caraka 6 orang, dan Satpam 1 orang, semuanya berstatus non-PNS. Jumlah siswa SMP Negeri 1 Cililin tahun ajaran 2022-2023 berjumlah 904 orang, terdiri dari 3 rombel, kelas 7, 8, 9. Visi dan misi SMP Negeri 1 Cililin. Visi: terwujudnya warga SMP Negeri 1 Cililin yang sukses, mandiri, agamis, responsif, serta terampil atau Sacil Smart. Misinya yang pertama adalah meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme sumber daya kependidikan melalui penegakan disiplin kerja. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani, intelektual, emosional, dan juga spiritual. Yang keempat, meningkatkan dan menggalakkan kebersihan, ketertiban, dan penataan lingkungan secara optimal. Dan yang kelima, meningkatkan life skill individu sejalan dengan IPTEK. Rapor Mutu Pendidikan SMP Negeri 1 Cililin tahun 2021. Kaitannya dengan literasi, numerasi, dan karakter. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah dari capaian yang belum baik. Indikator literasi, akar masalahnya yang pertama adalah kompetensi membaca teks informasi lebih kecil dari domain kompetensi membaca teks sastra. Cara membenahinya dengan mengoptimalkan kegiatan literasi siswa, yaitu pada pembiasaan membaca buku atau tadarus sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian akar masalah yang kedua adalah peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta berkebinekaan global, namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cara membenahinya dengan mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian akar masalah berikutnya adalah guru belum secara intensif mencari referensi pengajaran melalui buku, seminar, diskusi, praktik baik guru lain, dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Namun masih perlu ditingkatkan intensitasnya. Cara membenahinya yaitu dengan mengikut sertakan guru dalam kegiatan MGMP, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
Akar masalah berikutnya adalah peserta didik memiliki kesadaran dan kemauan berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial. Namun, masih perlu dukungan untuk diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Cara membenahinya yaitu dengan adanya program sanitasi, lomba kebersihan antar kelas, pengelolaan sampah, serta membawa tempat makan dari rumah. Itu adalah indikator karakter. Bidang sarana prasarana SMP Negeri 1 Cililin. Keberadaan dan kebutuhan ruangan. Terdiri dari 27 ruangan kelas dalam pelaksanaan KBM. Toilet siswa baik putra maupun putri ada 17, toilet putra 8 dan toilet putri 9. Jika diperbandingkan dengan jumlah siswa, maka keberadaannya masih kurang memadai. Kemudian lab komputer masih menggunakan ruang kelas, seharusnya mempunyai 3 ruangan lab komputer untuk pelaksanaan ANBK. Sekarang yang tersedia baru 1 lab komputer. Ruang guru dan TU kurang memadai. Kemudian tidak adanya lahan terbuka hijau dan lahan kelas baru karena keterbatasan lahan. Inilah gambar SMP Negeri 1 Cililin tampak depan, kemudian juga ini halaman depannya, di mana SMP di sini berbatasan langsung dengan jalan raya. Kemudian inilah gambar foto lapangan upacara SMP Negeri 1 Cililin, di mana berbatasan dengan 2 sekolah dasar yaitu SD 2 Cililin dan SD 5 Cililin. Selanjutnya inilah foto toilet putra dan putri yang ada di SMP Negeri 1 Cililin. Kemudian selanjutnya adalah lantai 2 yang ada di atas digunakan untuk kelas 7, sedangkan lantai 1 digunakan untuk proses pembelajaran kelas 8. Kemudian untuk kelas 9 ini lantai 1 lantai. Kemudian berikutnya adalah untuk ruangan kelas yang digunakan untuk proses pembelajaran di sekolah. Inilah gambarnya. Kemudian juga ini adalah gambar perpustakaan SMP Negeri 1 Cililin yang berada di lantai atas. Kemudian ini adalah gambar bagian belakang SMP Negeri 1 Cililin berbatasan dengan lahan warga. Ini adalah ruang kepala sekolah yang berdampingan dengan ruang TU dan ruang operator. Kemudian juga di sampingnya adalah ruang kurikulum. Ini ruang kurikulum berada di lantai atas bersebelahan dengan ruang kepala sekolah dan ruang TU. Ini adalah ruang BK, ruang konseling. Kemudian juga di depan adalah kantor satpam dan juga ruang piket. Sedangkan untuk kantin ada di depan sekolah dan juga di belakang untuk memenuhi kebutuhan jajanan anak-anak SMP Negeri 1 Cililin. Ini adalah gambar ruang guru berada di depan. Kemudian juga ini adalah dilengkapi dengan WC guru dan juga dapur. Nah, perbaikan yang dilakukan ini adalah perbaikan gedung, salah satunya lantai kelas yang sudah tidak layak, kemudian juga perbaikan kaca kelas. Ini dilakukan secara berkala. Kemudian juga perbaikan gerbang samping. Ini adalah akses keluar masuk siswa-siswi SMP
Negeri 1 Cililin. Nah, untuk perbaikan kelas pun sama, dilakukan secara berkala, dilihat kondisinya, supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Yang sekarang dilakukan adalah rehab masjid. Sumber dananya yang pertama adalah dari infak guru SMP Negeri 1 Cililin dan juga infak alumni SMP Negeri 1 Cililin. Tidak lupa partisipasi dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Cililin dalam pemberian infak tersebut. Kemudian ini adalah pembelian mebler, alat tulis kantor, dan juga obat-obatan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian yang terbaru di sini adalah bantuan didapat 2 set meja dan kursi untuk kepentingan kelas siswa. Nah, ini adalah gambar tentang serah terima ruang kelas dari pengembang yang baru selesai dilaksanakan. Satu ruangan kelas di atas baru selesai direnovasi dan sudah dilakukan. Gerakan Literasi Sekolah Saci Rema 2022. Program GLS Saci Rema di sini dilaksanakan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pembiasaan literasi, gerakan membaca buku selama 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Yang kedua, bimbingan khusus bagi peserta didik yang belum lancar membaca. Dan yang ketiga adalah dengan mengikuti tantangan membaca Bandung Barat 5 atau TMBB 5 tahun 2022. Ini adalah gambar-gambar tentang pembiasaan literasi sebelum pembelajaran, di mana siswa membaca secara serentak selama 10 menit. Kemudian ini adalah bimbingan membaca bagi siswa yang terdeteksi tidak lancar membaca. Nah, ini dilakukan oleh guru mata pelajaran bahasa dengan membimbing masing-masing 1-2 anak yang belum lancar membaca. Kemudian ini adalah guru perintis di SMP Negeri 1 Cililin dalam gerakan literasi sekolah. Masing-masing guru pembimbing di sini membawahi 4-5 siswa untuk menyelesaikan tantangan membaca Bandung Barat kelima. Nah, ini adalah foto-foto review guru yang telah menyelesaikan membaca dan mereview buku yang telah dibacanya. Ini adalah review siswa, hasil review siswa, foto-foto. Kemudian juga ini adalah kegiatan redaton yang dilakukan secara serentak di lapangan upacara SMP Negeri 1 Cililin, melibatkan seluruh siswa SMP Negeri 1 Cililin. Kegiatan pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023 dimulai dengan adanya PPDB melalui 3 jalur, prestasi, zonasi, dan perpindahan orang tua. Untuk pendaftarannya dilakukan secara online, meskipun demikian ada beberapa orang tua yang datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Untuk kegiatan proses belajar mengajar, biasanya selalu diadakan briefing setiap hari Senin, yaitu pemaparan informasi kedinasan dari kepala sekolah maupun juga pemaparan program-program pembelajaran. Kemudian piket guru ini sebagai salah satu langkah untuk mengawal proses pembelajaran di sekolah, dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Proses pembelajarannya dilakukan secara tatap muka. Untuk pelaksanaan supervisi akademik tahun 2022, SMP Negeri 1 Cililin melaksanakan dengan 2 teknik. Yang pertama observasi kelas, yang kedua adalah penilaian diri.
Pelaksanaan supervisi tahun 2002 ini ada 8 tim penilai, kemudian observasi kelas dilaksanakan atau diikuti oleh 11 orang guru. Yang lainnya adalah penilaian diri sebanyak 38 orang guru. Inilah pelaksanaan supervisi akademik melalui teknik observasi kelas. Yang pertama ini adalah Bunia Kurniasi, ini foto-fotonya kegiatan pembelajarannya. Kemudian juga ya ada Ibu Heni Herdiana, ini foto-foto kegiatan pembelajaran selama supervisi. Kemudian juga ada Pak Agung Widina Ijati, foto-foto pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran. Kemudian ada Muhammad Garda Numerik. Kemudian ada lagi Bapak Jainuri Duan SPD Bahasa Indonesia, ini kegiatan pembelajarannya, kegiatan foto-foto pembelajarannya. Sedangkan ini adalah foto-foto pelaksanaan supervisi akademik melalui teknik penilaian diri. Ini adalah foto pra dan juga pasca supervisi yang dibimbing oleh Ibu Eti Sumiati Nur Anissa SPD, foto-foto kegiatan pembelajarannya, foto-foto selama proses pelaksanaan supervisi penilaian akademik. Bidang kesiswaan SMP Negeri 1 Cililin. Yang pertama adalah tentang tata upacara. Permasalahan yang muncul adalah tentang disiplin siswa dalam mengikuti upacara. Kemudian rasio jumlah siswa dengan luas lapangan. Untuk penanganannya adalah dengan cara mengerahkan anggota OSIS untuk memantau tiap barisan peserta upacara. Kemudian yang kedua, mengatur barisan siswa baik dalam kerapatan barisan ataupun posisi barisan. Ini adalah kondisi pelaksanaan upacara di SMP Negeri 1 Cililin yang dilaksanakan setiap Senin pagi. Dilaksanakan secara bergiliran untuk tiap kelasnya dengan pembina upacara wali kelas sebagai pembinanya. Untuk bidang keagamaan, permasalahan yang muncul adalah tentang kesadaran akan kegiatan keagamaan yang masih sangat rendah. Kemudian untuk penanganannya adalah dengan melaksanakan pembiasaan kegiatan rutin sholat duha setiap Selasa pagi. Kemudian yang kedua, dengan cara mengadakan peringatan hari besar keagamaan. Ini adalah situasi kondisi pelaksanaan Maulid Nabi di SMP Negeri 1 Cililin. Dan ini adalah pelaksanaan sholat duha yang dilakukan setiap Selasa pagi, di mana dilakukan secara bergiliran untuk tiap tingkatnya. Yang selanjutnya adalah tentang kepemimpinan dan interaksi antar siswa dan masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah yang pertama, kurangnya kemampuan kepemimpinan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa mengenai organisasi siswa di sekolah. Dan yang ketiga adalah tidak adanya kesempatan untuk kegiatan sosial siswa di sekitarnya. Untuk penanganan adalah dengan mengadakan kegiatan LDKS, kemudian mengadakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya mengadakan kegiatan sosial dan mengadakan berbagai lomba peringatan Hari Besar Nasional serta kegiatan yang melibatkan banyak siswa. Nah, ini adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini adalah foto kegiatan LDKS, kemudian ini adalah foto MPLS yang dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Kemudian ini adalah kegiatan berbagi takjil. Ini dilaksanakan pada menjelang buka puasa yang melibatkan seluruh warga SMP Negeri 1 Cililin. Nah, ini adalah foto-foto lomba peringatan Hari Kemerdekaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cililin sebagai bentuk rasa cinta tanah air terhadap bangsa. Kemudian kegiatan lainnya yang menunjang proses pembelajaran adalah ada kegiatan pil tambah darah. Ini bekerja sama dengan pihak kesehatan Puskesmas Cililin. Nah, kemudian dalam bidang literasi, di sini adalah kegiatan redaton.
membaca secara serentak seluruh siswa SMP Negeri 1 Cililin dengan dibimbing oleh guru-guru SMP Negeri 1 Cililin. Kegiatan lainnya adalah kegiatan pelaksanaan study tour kelas. Ini dilakukan dalam 1 tahun 1 kali untuk setiap jenjangnya, baik kelas 7, 8, maupun juga 9. Sebagai bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bisa mendatangkan pengalaman baru bagi siswa. Kemudian selanjutnya adalah tentang kemampuan akademis dan non-akademis. Permasalahan yang muncul adalah tentang kurangnya saluran serta sarana pengembangan potensi akademik siswa. Yang kedua, kurang terakomodirnya minat dan bakat siswa di bidang non-akademis. Penanganan yang dilakukan adalah yang pertama mengadakan ekstrakurikuler berbasis akademik. Kemudian yang kedua mengadakan berbagai jenis ekstrakurikuler non-akademik seperti paskibra, pramuka, PMR, taekwondo, paduan suara, futsal, basket, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah dengan mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba. Ini adalah salah satu keterlibatan atau partisipasi siswa-siswi SMP Negeri 1 Cililin dalam ekstrakurikuler sains yang dipimpin pembinanya adalah Bapak Agung Widina Ijati SPD. Kemudian ekstrakurikuler keolahragaan di SMP Negeri 1 Cililin dilakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya basket, kemudian juga taekwondo dan lain sebagainya. Ini adalah ekstrakurikuler paskibra yang dilaksanakan selepas proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah ekstrakurikuler pramuka. Kemudian ekstrakurikuler PMR. Nah, ini adalah daftar raihan prestasi siswa SMP Negeri 1 Cililin dalam bidang kejuaraan atau lomba-lomba yang diikuti dalam bidang olahraga, baik olahraga, sains maupun juga yang lainnya. Nah, ini adalah foto-foto tentang prestasi yang diperoleh siswa SMP Negeri 1 Cililin. Terakhir di sini adalah sama tentang foto-foto pencapaian siswa-siswi SMP Negeri 1 Cililin dalam bidang olahraga dan lain sebagainya. Program bimbingan konseling SMP Negeri 1 Cililin. Permasalahan yang sering muncul di ruang BK adalah tentang masalah bullying, masalah pribadi dan sosial, bolos sekolah, kemudian juga kesalahpahaman antar kelompok siswa, dan motivasi belajar yang kurang. Untuk penanganannya, maka guru BK mengadakan konseling, baik konseling secara individu, ini adalah gambarnya, kemudian maupun juga konseling secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam diri siswa. Nah, ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh BK. Nah, kemudian untuk penanganan kasus siswa yang bermasalah, guru BK berkoordinasi dengan guru mata pelajaran dan juga wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di siswa. Nah, ini adalah foto penanganan kasus yang dilakukan oleh PKS Kesiswaan Bapak Asep Solihin SPD. Nah, ini salah satu gambar bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh guru BK di kelas. Ibu Rezka Puspita, kemudian Ibu Hajah Siti Rohayati. Ini adalah pelaksanaan bimbingan kelompok. Kemudian juga layanan lainnya juga adalah melakukan konsultasi dengan orang tua. Guru BK secara langsung memanggil orang tua untuk menyelesaikan permasalahan yang hadir pada siswa. Nah, ini adalah suasana ruang BK dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan tentang kondisi SMP Negeri 1 Cililin. Sekian dan terima kasih.